wabarakatuh. Sekarang saya ada di Desa Wisata Ngrombe ya. Ngrombo. Dengan Pak Saryadi. Nama lengkapnya apa, Pak? Saya Saryadi. Ya kita sih. Gitu. Itu yang luar negeri bingung nih, karena satu frase pastore. Iya, kalau untuk saya kepanjangan Saryadi, untuk gelarnya SPP IMPD. Oke, Pak, ini kan ada yang namanya desa wisata. Kenapa kok penting ini sebagai desa wisata, Pak? Oke. Kalau di kita Pak, karena Bisa di buka? apa ya? Oh iya ini bisa. Iya sih, Pak. Kalau di Ngrombo ini kita berawal dari pengrajin Pak. Pengrajin gitar. Iya, pengrajin gitar. Kita ada rumah irama kok ini. Oh, bisa. Terus kalau di Ngrombo ini kebanyakan warganya ini adalah pengrajin gitar. Di setiap RT kita ada pengrajinnya, juga mulai dari awal Pak untuk gitarnya, mulai dari pembuatan bodi sampai finishing itu di Ngrombo itu ada. Terkenal banget nih. Wah, ngomong boleh gitar mesti ini. Bisa. Nah, nanti kita jadi bahasan tema sendiri aja sama sing ketua di gitar ya. Betul, ya bisa. Jadi kita sekarang akan bicara tentang desa wisatanya. Nah, Boleh, setelah boleh. gitar tadi itu terus gimana, Pak? Kalau setelah gitar dari warga, dari masyarakat itu punya keinginan bahwa gitar itu bisa dijadikan salah satu destinasi untuk wisata. Wisatanya dia apa? Wisata di edukasi, Pak. Dulu hanya uang dari gitar, dol, rampung. Oke. Nah, Sekarang dari mana dol, rampung. Oke. Berbagai macam model. berbagai macam Nah, model. kemudian berpikir bagaimana ini bisa menjadi wisata edukasi. Nah, Luar biasa. terus berawal dari situ Pak. Kalau di sini kan setiap harinya mengerjakan gitar seperti itu, akhirnya muncul istilahnya muncul dari warga sendiri ya. Nah ini potensi di Ngrombo yang bisa untuk dikembangkan untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang berbasis adalah edukasi. Waktu itu yang berpikir gitu siapa, Pak? Itu tokoh-tokoh masyarakat Pak. Tokoh. Jadi mereka Tokoh otomatis masyarakat. waduh mungkin bareng loh. Widi bareng itu. Ya Pak, berawal dari beberapa tokoh masyarakat yang punya keinginan ya, yang punya keinginan kan yura toh gitu ya. Berawal dari beberapa tokoh masyarakat yang ingin mengangkat desanya itu menjadi sebuah destinasi wisata yang berbasiskan edukasi digital. Digital itu kata kunci, digital. Terus berawal dari situ Pak, akhirnya dengan segala potensi yang ada dijadikan sebuah destinasi wisata. Kalau di Ngrombo ini kita ada alam ada, terus budaya kita ada, kuliner ada, dan yang paling utama adalah kita di edukasi kita. Wah, ya Kita lengkap sudah. Oh, bisa. Saya kelingan Ngrombe iki Sragen ya. Ini Ngrombo. Ini Ngrombo Pak. Kelingan Ngrombe Sragen. Oke. Satu-satu kita bahas Pak. Gitar tadi sudah ya. Terus alam nih tadi Pak ya. Alam ya. Gimana itu Pak? Kalau di alam di Ngrombo ini terbentang Sungai Bengawan Solo dan Sungai Anakan Bengawan Solo. Ini yang anak-anak. Kalau yang berada di Jebol ini adalah anak Sungai Bengawan Solo. Namanya Sungai Brambang. Oh, wih, aku jadi jeneng sungai. Brambang. Oh. Kalau di alam tadi ya Pak ya. Kalau di alam tadi ini kita ada 1,2 km Sungai Bengawan Solo. Kita juga ada tanggulnya. Yang dilewati Kretek Bacem itu ya? Nggih, laras. Yang lewat Kretek Bacem. Oke. Betul. Nah, ini sampai ke sana berapa? Ini ujungnya di mana, Pak? Ujungnya itu di Desa Bener. Oh, jadi ada Pelampisan. ujungnya. Ada. Mandek di situ. Di situ Pelampisan. Nanti langsung ke
Bengawan Solo. Oke. Ini selama ini digunakan untuk apa sebelumnya, Pak? Kalau bantaran Sungai Bengawan dan Sungai Bengawannya dulu itu hanya untuk sebatas pengairan, Pak. Pengairan. Tapi karena di sini sudah ada wisata, kita sebut wisata, destinasi desa wisata. Ini sama warga sekitar ini dibuat tubing, wahana tubing. Satu wahana tubing, yang kedua adalah perahu tong. Di sini juga ada perahu tong. Debitnya memungkinkan ya? Debitnya memungkinkan sekali. Kapan-kapan kita ajak, Pak. Kita tubing sama naik perahu tong, nanti kita bisa. Perlu pada saat ini normal nggak? Kayak gini boleh? Kalau ini kita nunggu normal dulu. Kita kan masih Kita kan nggak normal semua, Pak. Kita masih PPKM, Pak. PPKM. Ya, mengikuti. Walaupun terbatas juga tidak belum ada yang kan. Apanya? Walaupun terbatas. Kalau terbatas, yo ada. Juga ada. Nah, dari sini terus yang kemudian yang memberdayakan itu warga sekitar sini, Pak. Yang memberdayakan warga sekitar, yang mengelola itu adalah warga sekitar, masyarakat sekitar yang ada di Grombol. Luar biasa. Terus, Pak. Jadi, tadi kan di alam, alam tadi kan ada terbentang ya Bang, terbentang anak-anak Sungai Bengawan dan Sungai Bengawan Solo. Terus kita juga ada pemanfaatan tanggul Bengawan. Tanggul Bengawan ini sama warga sekitar dibersihkan, dibuat di sebuah spot ya Pak. Apa sih? Spot foto, spot selfie di di sepanjang tanggul ini. Sepanjang tanggul ini ada spot foto yang bisa diabadikan. Itu tadi saya lihat itu mau menuju ke alam gaib. Itu juga ada itu. Itu yang membuat juga warga. Ada yang ngomong yang bener yang alam gaib tenan. Ya betul lah. Rasa Bali. betul. Terus itu tadi kan di tanggul ya Pak ya. Di tanggul tadi kan itu juga sudah dibersihkan sama warga, dibuat spot selfie dan juga dijadikan untuk jelajah Pak. Jelajah. Arena untuk jelajah. Outbound. Bahkan ada juga yang sebagai untuk camping ground. Ada yang camping kesini? Ada. Kita juga disiapkan, ada camping groundnya ada. Berada di Adirjo sana. Oh, jauh dari sini? Yo, enggak, paling sekitar 2 kilo. Oh, 2 kilo. Enggak jauh. Terus ada juga gini, untuk di potensi alamnya tadi ya Pak ya. Di potensi alam tadi kan kita bentang tanggul Bengawan itu kan juga ada camping ground dan juga ada kalen namanya Pak. Kalen itu kalen Magana, itu juga untuk arena outbound. Di sana ada flying fox, panahan, terus arena outbound untuk anak-anak dan juga arena pancingan. Pancingannya alam. Mancing di alam, jadi di alam ikannya di sudah Sungai dari Bengawan. situ. Ikannya dari Sungai Bengawan langsung. Jadi nggak dicemplungi. Tidak. Dicemplungi baru dipancing kayak ya. Enggak. Gitu. Kulinernya kita ada di minumnya Pak. Kita ada yang minum istimewa. Kita ada wedang jahe jeruk serai JJS. Jahe jeruk serai. Itu herbal yang bermanfaat semua untuk tubuh, apalagi di masa corona. Betul. Ini dibuat untuk meningkatkan imun. Terus meningkatkan penghasilan. Betul, meningkatkan penghasilan warga sekitar sini. Oke. Tapi ngambilnya juga dari sini juga, nanam sini. Bahannya kita nanam sendiri. Bahannya juga dari sini, warga sendiri yang memproduksi dan memasaknya. JJS, apalagi. Yang kedua ada nasi bakar. Nasi bakar ini menunya macam-macam, ada gerai teri. Isinya ya Pak ya. Isinya sambal gerai teri. Wah. Ini misalnya ada enak gitu. Pikir mangan wae. Terus ada isinya daging, itu juga ada. Daging apa? Daging ayam. Daging ayam. Daging ayam, terus
segereh teri, terus ada sejenis sayur ya, sayurnya itu ada kemangi. Udah Nah. itu lagi kulinernya. Terus masih ada lagi. Oh masih. Masih ada, kita juga ada pecel tiwul. Wih. Pecel tiwul. Nah, pecel tiwul kita juga ada. Pecel tiwul ada, terus ada juga katul, Pak. Wih, Katul. katul masuk dibudidayakan juga. Juga ini katul kan biasanya dipakai untuk pakan ayam ya. Kalau di sini kita olah sebagai makanan juga. Jadi apa, Pak? Seperti bungkusan ya, Pak ya. Oh. Kalau namanya pasnya bungkusan tiwul, bungkusan katul. Oke. Rasanya ya lumayan. Nah, Masih ada lagi. masih ada lagi. Wih, bukan man. Terus masih ada lagi juga aneka olahan dari pisang. Pisang. Itu kita pisangnya itu diolah, ada yang dibuat keripik, terus bisa ada yang dibuat sebagai untuk campuran agar, terus bungkusan pisang. Terus ada juga keripik gedepok, Pak. Wih, iki apa meneh? Nek tumpuk aku jek eneng ngerti terus nih. Gedebok iki lho. Untuk di sayur. Gedebok apa ya enak. Enak. Wih. Itu ya juga masyarakat sini yang memproduksi. Buahnya dimasak, jual. Depoknya sendiri juga diproduksi sebagai keripik. Kuliner. Terus ada lagi kulinernya, masih ada lagi. Oh, masih ada. Masih ada lagi aneka jajanan pasar itu juga warga sini yang mengumpulkan. Jadi tapi sebelumnya warga itu sebelum ada ini mereka keterampilan membuat itu memang sudah begitu dijual atau memang baru aja? Sebetulnya bakat untuk membuat aneka olahan itu sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada dari dulu. Berhubung ini juga sebagai kawasan wisata, jadi ya, trigger. Akhirnya potensi yang ada itu masyarakat angkat semuanya. Itu luar biasa. Betul itu. Alami, kuliner, terus apa lagi? Terus di gitar ya. Cerita sedikit Pak, gitar Pak. Ya, semua orang kok ngerti wong nek tuku gitar ki ning kene. Ning Rombo. Gimana itu? Itu ceritanya ya begini, Pak. Kalau di Rombo ini Bapak kalau ke sini itu bisa mencari aneka berbagai macam produk kerajinan gitar dan turunannya itu ada semua di situ. Turunan gitar itu ya. banyak model-modelnya gitar. Nanti kalau membahas tentang gitar nanti bisa sama ketua paguyuban gitarnya akan berjalan lebih panjang. Mulai dari awal mula gitar itu masuk ke Ngerombo itu tahun berapa, terus perkembangannya seperti apa sampai sekarang itu nanti bisa. Kapan-kapan kita ajak ngobrol, atau nanti habis ini kita ke jalan-jalan ke sana, nanti kita ngobrol. Bisa. Untuk hal yang positif harus kita lakukan. Biar yang corona positif menjadi down corona. Biar positif kita. Terus sama lagi, Pak. Terus tadi sudah kuliner alami, kuliner alam gitar. Terus satunya di apa tadi? Ayo kali. Kayaknya sudah ada 4. How should we